الله أكبر الله أكبر الله أكبر Percaya kepada sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara empirik, tidak bisa dibuktikan. Contoh misalnya, ketika ada orang mengatakan saya beriman kepada hari akhirat, saya beriman kepada alam barzakh, saya beriman kepada para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humul albab. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mana pada kesempatan hari ini kita masih dapat menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah setelah sehari penuh. Sejak pagi hari kita melakukan berbagai aktivitas, melakukan berbagai kegiatan, baik itu yang berkaitan dengan dunia kita maupun yang berhubungan dengan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan hasil yang barakah, dan Allah berikan kepada kita istiqamah untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini seperti biasa yang menyampaikan halaqah maghrib adalah guru kita, Imam Besar Profesor Dr. Azman Ismail, namun beliau saat ini sedang berada di luar daerah. Untuk menutup kekosongan malam ini, kami mencoba untuk menyampaikan satu topik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini hendaknya memberikan manfaat kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita melihat tentang salah satu uraian penting di dalam agama kita yang kaitannya dengan keimanan, terkait dengan keimanan, yaitu uraian-uraian terkait dengan beriman kepada Al-Quranul Karim. Hadirin berbahagia, kalau kita berbicara
beriman atau iman, maka salah satu di antara pengertian daripada beriman adalah percaya sesuatu yang tidak dapat dibuktikan. Itu kira-kira definisi dari beriman. Percaya kepada sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara empirik, tidak bisa dibuktikan. Contoh misalnya, ketika ada orang mengatakan saya beriman kepada hari akhirat, saya beriman kepada alam barzakh, saya beriman kepada para malaikat misalnya, maka ini tidak dapat dibuktikan. Ketika seseorang mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada di dalam rukun iman itu pada umumnya adalah tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Meskipun hadirin berbahagia, sebetulnya Al-Quran ketika berbicara tentang iman menyampaikan logika-logika, sebetulnya menyampaikan logika-logika tentang Allah misalnya, tentang wujud Allah misalnya. Tetap ada logika-logika yang digambarkan, yang disampaikan oleh Al-Quran. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan Al-Quran juga, dalam kaitannya dengan Al-Quran, bagaimana ketika dikatakan beriman kepada Al-Quran. Kalau di dalam rukun iman disebutkan beriman kepada kitab-kitab Allah, termasuk diantaranya Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, di antara iman, di antara inti daripada beriman kepada Al-Quran adalah kita meyakini betul bahwa Al-Quran itu 100% dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang kita baca, yang kita yakini sebagai kitab kita, sebagai kitab petunjuk bagi umat Islam, bagi orang beriman, itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada campur tangan manusia di situ. Tidak ada campur tangan bahkan Rasulullah sendiri. Tidak ada campur tangan siapapun. Itu salah satu keyakinan yang harus dibangun, harus diyakini oleh setiap muslim. Kemudian juga harus diyakini bahwa 100% isi Al-Quran ini benar. 100% isi Al-Quran itu benar. Jadi apa kaitannya dengan definisi yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa beriman adalah percaya kepada sesuatu yang tidak dapat dibuktikan. Apa kaitannya dengan Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita baca? Kaitannya adalah sumber dengan sumber Al-Quran itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan yang menurunkan Al-Quran itu tadi, dengan yang menurunkan Al-Quran itu tadi. Karena secara logika dan berbahagia, salah satu konsep di dalam akidah umat Islam adalah bahwa berdasarkan satu ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala satu zat yang tidak bisa dimisalkan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan kita yakini bahwa Al-Qur'an ini dari zat tersebut, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kaitannya pengertian iman tadi dengan beriman kepada Al-Qur'an. Yaitu Allah Subhanahu wa taala itu sebuah totalitas, tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan. Nah, itu dia. Jadi tidak bisa disandingkan, tidak bisa dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu sifatnya absolut, tidak ada bandingannya. Absolut, tidak bisa dibandingkan. Nah, kalau misalnya dalam keyakinan umat-umat terdahulu digambarkan misalnya Tuhan itu dalam bentuk dewa-dewa misalnya, itu sifatnya relatif dari berbahagia, sifatnya relatif. Artinya orang menggambarkan dewa-dewa tersebut berdasarkan imajinasinya, berdasarkan hayalan-hayalannya. Di dalam keyakinan yang lain misalnya, satu keyakinan yang masih eksis di dunia, misalnya ketika digambarkan dewa perusak, maka digambarkan bagaimana bentuknya. Ketika digambarkan dewa pelindung dan sebagainya, itu digambarkan sesuai dengan nama yang disematkan kepada dewa-dewa tersebut. Hadirin berbahagia. Kemudian poin yang ketiga dalam kaitannya beriman kepada Al-Qur'an adalah kita meyakini betul bahwa Al-Qur'an itu akan terpelihara seutuhnya sampai hari kiamat. Jadi Al-Qur'an itu tidak dapat dirubah, tidak dapat diganti, ditambah, dikurangi oleh siapapun. Oleh siapapun. Dan salah satu itu juga merupakan salah satu mukjizat, ya, mukjizat Al-Qur'an, sebagaimana yang Allah sendiri telah memberikan pengakuan bahwa Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah pula yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hadirin berbahagia. Kemudian poin yang seterusnya adalah Al-Qur'an yang jumlah surahnya 114 surah, mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas 114 surat, dan dengan jumlah ayat 6.236 ayat. Meskipun yang tersebar di dalam masyarakat itu 6.666 ayat, maka jumlah yang paling akurat adalah 6.236 ayat. Itu bisa dihitung nanti. Nah, itu yang paling akurat. Maka ketika seorang mukmin telah memberikan pengakuan terhadap Al-Qur'an, yang pertama Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian isinya 100% benar, tidak keliru, baik itu yang berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam, berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, berkaitan dengan hari akhirat, perkara-perkara gaib, apapun yang ada di dalam Al-Qur'an, tentang hukum-hukum, tentang isyarat-isyarat ilmiah yang pembuktiannya terjadi setelah ribuan tahun diturunkannya Al-Qur'an.
Maka seorang mukmin yang beriman kepada Al-Quran, dia mesti meyakini kebenaran-kebenaran di dalam Al-Quran itu, baik yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan hukum-hukum, berkaitan dengan kisah, berkaitan dengan fakta-fakta ilmiah, isyarat-isyarat ilmiah. Maka semuanya adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin berbahagia, kemudian di dalam kajian Al-Quran ada nanti yang disebut dengan di dalam usul fikih. Nanti di dalam kajian usul fikih itu ada yang disebut dengan teks ayat, ya. Ada ayat Al-Quran, yang kita baca, seperti yang tertulis di dalam mushaf, itu namanya teks. Kemudian satu lagi ada namanya kandungannya, ada teks, ada kandungannya. Apa maksud ayat itu? Kan begitu. Maka di dalam Al-Quran sendiri, hadirin berbahagia, secara teks semua umat Islam membaca sama persis seperti yang kita dengar, yang kita baca. Bacaannya sama. Kalau kita membaca Al-Fatihah misalnya, mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, itu barisnya dan semuanya itu sama. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Kecuali nanti dalam dalam kajian ilmu qiraat, itu lain lagi. Yang kedua, hadirin berbahagia, setelah Al-Quran itu dalam bentuk teks yang kita baca, yang kedua ada kandungan namanya. Kandungan itu isi atau maksud dari teks tersebut. Itu dia, isi atau kandungan dari sebuah ayat, ya, dari sebuah ayat. Maka kandungannya, hadirin berbahagia, kandungan ayat Al-Quran itu ada kalanya memiliki makna yang ganda, dia bersifat ganda. Makna ayat Al-Quran itu teksnya sama, tapi kandungannya atau maknanya bisa jadi 2 atau 3, bisa jadi 2 atau 3 kandungan dalam satu ayat. Sehingga para ulama, hadirin berbahagia, nanti dalam memahami sebuah ayat itu tidak sama. Ada seorang ulama memahami pemahaman A misalnya, ulama yang lain memahami ini B ini, kemudian ulama yang lain memahami bahwa maknanya C. Artinya ada perbedaan pemahaman. Maka ini terjadi di dalam Al-Quran, terjadi di dalam Al-Quran. Dan itu biasanya, hadirin berbahagia, perbedaan kandungan atau pemahaman dari sebuah ayat Al-Quran itu biasanya dalam bidang fikih, biasanya memang dalam bidang fikih, bukan dalam bab akidah. Kalau bab akidah itu tidak ada perbedaan. Seperti misalnya ada ayat qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Maka tetap ayatnya qul huwallahu ahad, maka maknanya Allah itu adalah ahad, satu-satunya, tunggal. Itu tidak ada makna kedua atau ada kandungan makna kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu tidak ada dalam bidang akidah. Tetapi biasanya kandungannya bisa jadi 2 atau 3, itu dalam bidang fikih. Maka ayat yang sifatnya pasti tadi di dalam akidah tadi, maka itu disebut qat'iyyud dalalah namanya. Dia pasti, tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga, tidak ada. Tetapi ayat yang namanya dhanniyud dalalah, secara kandungannya itu sifatnya dhanni, tidak pasti. Contoh misalnya
di dalam kaitan dengan ilmu fikih. Misalnya ketika Al-Quran berbicara tentang iddah, masa iddah seorang perempuan ketika ditalak oleh suaminya, itu berapa masa iddahnya? Al-Quran kan menggambarkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in, 3 quru. Jadi ulama fikih ini memahami quru ini bukan satu versi. Ada sebagian yang ada 2 versi. Satu kelompok ulama menyebutkan quru itu masa suci, thalathatu quru, ya, masa suci. Satu kelompok ulama memahaminya itu masa haid. Ini diantara pemahaman bahwa ada ayat Al-Quran teksnya sama seperti yang kita baca, tapi pemahamannya berbeda. Maka ini di dalam fikih itu ditolerir, itu dalam fikih. Dan ini biasanya bermain memang dalam wilayah fikih. Ini salah satu bentuk ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya tidak pasti penafsirannya, dhanniyud dalalah atau multi tafsir dia. Tetapi ada juga di dalam fikih misalnya hadirin berbahagia yang sifatnya pasti, tidak boleh ada pendapat kedua atau pendapat ketiga. Seperti misalnya di dalam warisan misalnya, Al-Quran kan sudah menguraikan tentang hak-hak warisan, telah diatur di dalam Al-Quran. Ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 3/4, ada yang mendapatkan 2/3, ada yang mendapatkan 1/4, 1/6, 1/8. Itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Jadi tidak boleh ayat-ayat yang sudah pasti, sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul pendapat ya, muncul penafsiran baru yang tidak sesuai dengan teks daripada Al-Quran. Karena yang berkaitan dengan warisan tadi itu sudah qat'i, dia sudah pasti, tidak boleh ada pendapat lagi. Kemudian juga misalnya ketika Al-Quran berbicara tentang hudud misalnya, tentang hudud. Ketika berbicara tentang hudud, Al-Quran juga telah menguraikan berapa jumlah seseorang dicambuk ketika misalnya seorang melakukan perzinahan, kemudian terbukti ada saksi, kemudian dinaikkan ke mahkamah, ke pengadilan misalnya, itu berapa? Juga Al-Quran telah mengaturnya, sehingga disebut di dalam ayat fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada. Maka dia dicambuk sebanyak 80 kali misalnya. Jadi kata 80 kali itu 80 jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Jadi kata-kata 80 kali itu tidak multi tafsir lagi, dia sudah sifatnya qat'i, sudah begitu memang peraturannya atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin berbahagia, misalnya ada nanti ayat-ayat Al-Quran yang menguraikan tentang hudud juga, seperti misalnya hudud orang yang melakukan pencurian, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu kan ada ayat yang berkaitan dengan seorang pencuri perempuan, pencuri laki-laki, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya. Maka sebetulnya ayat ini sangat umum. Nanti kalau kita berbicara tentang haddus sariqah itu detail sekali, jumlahnya disebutkan, kemudian ketika dia mencuri kondisinya bagaimana, kemudian barang yang dia curi itu posisinya bagaimana, apakah barang yang tidak dijaga oleh pemiliknya atau barang yang diletakkan di satu tempat yang kokoh, itu diuraikan dalam fikih.
Tapi yang ingin saya sampaikan adalah tentang ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqta'u aydiyahuma, maka potonglah salah satu tangannya. Ini kan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka berkaitan dengan ayat ini, hadirin berbahagia, nanti para ulama menguraikan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan mana duluan yang maksud dipotong duluan. Nah, itu masuk ranahnya para ulama menguraikan, memilih mana pendapat yang kira-kira yang paling kuat, apakah kanan atau kiri, berdasarkan juga keterangan-keterangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, setelah kita mendengarkan uraian-uraian itu tadi, tentunya bahwa seorang mukmin juga masih dianggap beriman kepada Al-Quran meskipun dalam bidang fikih tertentu dia berbeda pendapat. Nah, itu maksudnya yang ingin kami sampaikan itu. Seorang mukmin yang mengatakan beriman kepada Al-Quran, yang pertama dia beriman kepada ayat yang dia baca. Dia baca ayat-ayat yang dia baca. Tetapi hadirin berbahagia, orang ini dia berbeda sedikit pemahaman fikihnya misalnya, antara di dalam mazhab, misalnya dalam mazhab fikih, seperti yang kami uraikan tadi ketika ulama memahami makna quru itu tadi. Ada yang menyebutkan suci, ada yang menyebutkan haid. Maka ulama juga menguraikan bahwa kedua kelompok tadi, yang mengatakan quru itu haid, yang mengatakan quru itu suci, maka mereka itu juga beriman kepada Al-Quran meskipun penafsiran yang mereka anu itu sedikit berbeda, dan itu ditolerir di dalam agama kita. Ini kajian daripada usul fikih sebetulnya. Ada ayat yang sifatnya dhanniyud dalalah. Dhanniyud dalalah artinya kandungannya bisa multi tafsir, bisa jadi 2, 3 dan seterusnya. Jadi berbahagia, barangkali itulah yang dapat kami sampaikan, kajian singkat pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan pada kita semua tentang makna atau tentang topik hakikat kita beriman kepada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadara sultanuhal ghaibi, anta imamul hadara sultanuhal ghaibi.